Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam dari PGMI 7B dengan NIM 11901011050 akan menjelaskan tentang faslun fi tawakul, yang artinya fasal yang menerangkan tentang tawakal. Ada pada buku Talimut Talim halaman 49 sampai dengan halaman 52. Silakan untuk dibuka buku Talimut Talimnya. Kita mulai pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talibil ilmi wala yahtamma li amri rizki wala yuksil qalbahu bizalika. Rawa Abu Hanifah rahimullahu an Abdillah ibnil Hasan Zubaidi radhiyallahu anhu sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqqaha fid dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, yang artinya summa la budda, setelah itu harus li talibi, pelajar, ilmu minat tawakulli, dari bertawakal, fi, di dalam, tolabil ilmi, menuntut ilmu, wala yahtamma, dan tidak peduli, li amri rizki, tentang rizki, wala, dan tidak, yugsil qalbahu bizalika, dan tidak terbawa hatinya demikian itu. Rawa, diriwayatkan, Abu Hanifah rahimullahu anhu Abdillah ibnil Hasani Zubaidi radhiyallahu anhu sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah radhiyallahu anhu Abdillah ibnu Hasan Zubaidi radhiyallahu anhu. Sohib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqahu, barang siapa memahami, fi, di dalam, dinillahi, agama Allah, kafahullah, Allah cukupkan, hammahu wa razaqahu, kebutuhan dan rizkinya, min haisu, dari mana, layah tasibu, tidak dikira-kira. Nah, maksud dari terjemahan di atas yaitu seharusnya setiap pelajar atau penuntut ilmu atau siswa dalam menuntut ilmu itu harus selalu bertawakal. Di dalam menuntut ilmu jangan goyah karena masalah rizki, dan hatinya pun jangan terbawa ke sana. Maksudnya ke sana tuh kita tidak boleh terbawa oleh permasalahan-permasalahan seperti permasalahan rizki. Abu Hanifah radhiyallahu anhu Abdillah ibnu Hasan Zubaidi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Rasulullah, barang siapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberi rizki dari jalan yang tidak dikira-kira sebelumnya. Jadi, jika kita bertawakal atau tekun dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan yang kita perlukan, dan kita juga akan diberikan rizki dari jalan yang tidak dikira-kira sebelumnya. Jadi rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat kita tebak gitu, karena Allah yang Maha tahu apa yang kita perlukan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fa inna manistaghala qalbuhu bi amri rizki minal kuti wal kiswati kollama yatafara gulitahsil makarimil akhlaki wa
wa ma'aliyal umu liyal umur, yang artinya fa inna mani, artinya bagi orang. Ashtaghala qalbuhu, sibuk hatinya. Bi amri, terpengaruh. Rizki, min dari, minal kuti, dari makanan. Wal kiswati, dan berpakaian. Kollama yatafarragu, ia jarang meluangkan waktu. Litahsil, untuk memperoleh. Makarimi, kemuliaan. Akhlaki, budi pekerti atau akhlak. Wa, dan ma'aliya, yang mulia. Ma'aliyal umri, sesuatu. Selanjutnya, kila da'il makarima la tarhal libuk yatiha, yang artinya kila, dikatakan. Da'il makarima, karena itu dikatakan da'il makarima, membiarkan kemuliaan. La tarhal, jangan meninggalkan. Libuk yatiha, untuk keinginannya. Terus selanjutnya ada waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi qala rajulun suril hallaji au sini. Faqala hiya nafsuka illam tushgil ha watas ta'milha syagolak, yang artinya waq'ud, dan duduklah. Fa innaka anta, yang artinya karena itu adalah kamu. Liqaimu, disuapi. Al-kasi, dipakaikan. Qala, dia berkata. Rajulun suril hallaji, pria bernama Mansur al-Halaj. Ausini, beri wasiat. Faqala hiya, dia berkata. Nafsuka, hindarilah dirimu. Illam tushgilha, jika kamu tidak menundukkan. Watas ta'milha, dan kamu akan melakukannya. Syagolatka,
membuatmu sibuk, yang artinya terjemahan dari penjelasan di atas adalah karena orang yang hatinya telah terpengaruh oleh urusan rizki, baik makanan atau pakaian, maka jarang sekali ia dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai budi luhur dan perkara-perkara yang mulia. Jadi jika seseorang yang dalam menuntut ilmu itu sudah terpengaruh oleh urusan-urusan rizki, yaitu seperti urusan makanan atau urusan-urusan seperti pakaian, nah maka orang tersebut yang sudah terpengaruh oleh urusan seperti itu akan sulit menghapuskan kebutuhan yang sudah dia inginkan gitu. Jadi kalau orang yang sudah terpengaruh oleh kedua hal tersebut, ya mereka akan sulit mencapai budi luhur atau perkara-perkara yang menunjukkan ke jalan yang lurus seperti itu. Nah, di sini ada syair menyebutkan, tinggalkan kemuliaan, jangan kau mencarinya. Duduklah dengan tenang, kau akan disuapi dan dipakaikan. Jadi maksudnya kalian jangan mencari kepuasan yang hanya sementara, tapi kalian hanya duduk dengan tenang, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, maka tadi sudah dijelaskan seperti penjelasan yang di atas, maka jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, kalian akan disuapi dan dipakaikan tuh maksudnya kalian akan diberikan rizki dan dilimpahkan kebutuhan sama Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui segala kebutuhan yang kalian butuhkan. Terus di sini juga ada seorang pria berkata kepada Mansur al-Hallaj, berilah aku wasiat. Ia pun berkata, wasiatku adalah hawa nafsumu, jika tidak kau tundukkan engkaulah yang dikalahkan. Jadi di sini ada seorang pria berkata kepada Mansur al-Hallaj, yaitu memberi wasiat seperti ini, wasiatku adalah hawa nafsumu, jika tidak kau tundukkan engkaulah yang dikalahkan. Jadi jika hawa nafsumu, egomu seperti keinginan ingin membeli pakaian atau ingin membeli makanan atau urusan-urusan duniawi seperti yang tadi dijelaskan, permasalahan-permasalahan urusan rezeki itu jika kalian tidak kontrol, nah maka kemuliaan dari menuntut ilmu itu kalian tidak akan dapatkan seperti itu jika kalian tidak dapat menahan hawa nafsu seperti itu. Selanjutnya di sini ada fayang bagi likulli ahadin ayyush gila nafsahu bi'amalil khairi hatta la tashtagilla nafsuhu bihawaha, yang artinya fayang bagni seharusnya likulli setiap ahadin orang untuk yushgil sibuk nafsahu mengajukan diri bi mali dengan perbuatan baiknya, al khairi kebaikan, hatta hingga la tidak tashtagila ia sibuk nafsuhu mengajukan diri biha hawa nafsunya. Jadi maksudnya adalah terjemahan bebasnya, bagi setiap orang hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan berbuat kebaikan dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya. Jadi setiap orang itu harusnya membuat sibuk diri masing-masing untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang sudah ditetapkan dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsu seperti tadi ingin urusan-urusan makanan atau urusan-urusan rezeki lainnya seperti berpakaian. Nah, itu harus dikontrol karena jika kita hanya sibuk kepada urusan
dunia seperti itu, kita tidak akan mendapat kemuliaan dari menuntut ilmu seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan kita akan menyambung dari pembahasan yang sebelumnya. Wala yahtammal aqilu li amrid dunya li annal hamma wal hazana la yaruddul musibata wala yang fa'ubal yadurrul qalba wal aqla wal badana wa yukhillu bi a'malil khairi wa yahtamma li amril akhirati li annahu yanfa'u wa amma qawluhu alaihi salatu wassalamu inna minazunubi zunuban la yukaifiruha illa hammul ma'isyah fal muradu minhu qadaru hammil la yukhillu bi a'malil khairi wala yushgilul qalba suglai yukhillu bi ihdaril qalbi fis salati fa inna zalikal qadri minal hammi wal qasdi minal a'malil akhirah, yang artinya wala yahtamma, dan ia tidak peduli, al-aqilu, orang berakal, li amri dunya, untuk urusan dunia, li annal hamma, karena sesungguhnya keinginan, wal hazana, dan kesusahan, la yuruddul musibah, janganlah mengembalikan musibah, wala yang fa'u, dan tidaklah menguntungkan, bal yadurrul qalba, melainkan merugikan hati, wal aqli, dan akal, wal badani, dan tubuh, wa yukhillu, dan hal tersebut, bi a'malil khairi, dengan amal baik, wa yahtamma, dan memperhatikan, li amril akhirah, untuk akhirat, li annahu yanfa'u, karena itu bermanfaat, wa amma qauluhu, dan adapun ucapannya, alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minazanubi dunuban, sesungguhnya barang siapa berbuat dosa, la yukaifiruha, tidak bisa hilang, illa, kecuali, hammul ma'isyah, mementingkan ma'isyah. Ma'isyah itu adalah urusan penghidupan, urusan penghidupan itu urusan kebutuhan primer dan sekunder. Fal muradu, maksudnya adalah minhu qadaru, perlu diperhatikan, hammin la yukhillu, mereka tidak melanggar, bi a'malil khairi, dengan perbuatan baik akhiratnya, wala yushgilu, dan tidak menyibukkan, al-qalba, hatinya, suglan, dengan kesibukan, bi ihdaril qalba yukhillu, yang merusak hati, fi sholati, di dalam sholat, fa inna, sesungguhnya, zalikal qadari, dan sesungguhnya kadar atau ukuran atau batas, minna, dari, alhami wal qasdi, keinginan dan maksud, minal a'mali, dari perbuatan amal, al akhirati,
akhirat. Jadi maksudnya dari terjemahan di atas itu, dan janganlah bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, hendaknya jangan terfokuskan oleh urusan dunia. Jadi kalau orang cerdas itu jangan fokus hanya kepada urusan dunia atau urusan-urusan yang urusan-urusan yang hanya menguntungkan di dunia saja. Tapi sesungguhnya orang yang cerdas itu harus merasa gelisah dan sedih. Maksudnya itu di sini tidak akan dapat menolak musibah dan tidak berguna. Oke, jadi maksudnya itu karena sesungguhnya merasa gelisah dan sedih di sini tidak akan dapat menolak musibah dan tidak berguna. Jadi jika kita merasa gelisah dan sedih oleh urusan-urusan dunia, nah hal tersebut itu tidak akan berguna bagi kehendak Allah. Jadi kalau kita gelisah dan sedih itu tidak dapat menolak adanya musibah, karena musibah itu jika Allah sudah menghendakinya ya terjadi saja seperti itu. Malahan akan membahayakan hati, akal dan badan serta dapat merusak hatinya juga. Maka orang tersebut itu harus sibuk akan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk tabungannya di akhirat kelak, karena perbuatan amal baik untuk akhirat itu lebih berguna untuk menolong kalian seperti itu. Selanjutnya di sini ada wala budda li talibil ilmi min taqlilil ala ikid dunyawiyah biqadaril wash'i walihazah taru gurbah, yang artinya wala budda, dan seharusnya li talibil ilmi, seorang penuntut ilmu, min dari taklil mengurangi al-a'laiki memutuskan hubungan ad-dunyawiyah di dunia, biqadari dengan batasan atau kadar, al-wus'i kemampuannya, walihada dan karena itu, akhtaru memilih, al-gurbah mengasingkan diri. Jadi maksudnya itu dan haruslah bagi seorang penuntut ilmu itu agar dapat mengurangi urusan keduniaan menurut kemampuan masing-masing. Jadi kalau orang yang cerdas, seorang penuntut ilmu itu dia akan memikirkan urusan-urusan akhirat, tidak akan memikirkan urusan dunia, tapi secukupnya saja seperti itu. Karena terlalu memikirkan urusan keduniaan itu hanya akan menghalang-halangi ia dalam mencapai ilmu gitu. Maka dari itu para ulama suka memilih mengembara atau mondok. Terus selanjutnya di sini ada wala budda min tahammalin nasabi wal masyaqati fi safarit ta'alum kafaqalla Musa salawatullahi wasalamuhu ala baniyina wa alaihi fi safarit ta'allumi walam yunqal anhu zalika fi ghairihi minal asfari qauluhu ta'ala laqad lakina min safarina hadza nasaba liya'lama anna safarolatta allumi la yakhlu min
ta'abi li'anna talabal ilmi amrun azimun wa huwa afdalun minal jihadi inda aksaril ulama wa ajru ala qadari ta'abi wa nasab, yang artinya wala buddha, dan seharusnya min dari tahammali, menanggung an-nasabi, keletihan, wal masyaqqati, dan kesulitan, di dalam safari, perjalanan, at-ta'alim, menuntut ilmu, kama, sebagaimana, qala, berkata, Nabi Musa alaihissalam, sholawat Allah wa salamuhu, dan salam, ala nabiyina, atas nabi, wa alaihi, dan ilahi, fi safari, di dalam perjalanan, at-ta'alim, menuntut ilmu, walam yungqal, dan tidak diriwayatkan, anhu dzalika, dari hal itu, fi ghairihi, di dalam hal lainnya, minal asfari, dari perjalanan, qaulahu, firman Allah Ta'ala, laqad lakina, dan sesungguhnya telah dirasakan, min safarina, dari perjalanan, haza nasoban, demikian keletihan, lama, mengetahui, anna, bahwasannya, safaro la ta'alim, perjalanan untuk ilmu, la yakhlau, tidaklah sepi, min, dari at-ta'abi, keletihan, li'anna, sesungguhnya, talabil ilmi, menuntut ilmu, amrun ghazimun, perintah agung, wahwa, dan upaya, afdolun, lebih utama, minal jihadi, dari peperangan, inda, menurut aksari, mayoritas, al ulama, wa ajaru, dan balasan, ala qadari, atas batasan, at-ta'abi, kesusahan, wan nasoba, dan keletihan. Jadi maksudnya dari penjelasan di atas, sebagai seorang pelajar seharusnya dapat memikul beban penderitaan serta tahan uji dan tabah. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus memikul beban berat ya, karena kita harus tahan terhadap ujian dan harus tabah dalam mencari dan menuntut ilmu. Selama kepergiannya mencari ilmu, Nabi Musa pernah berkata, sungguh aku alami dan merasakan payah serta berat atas kepergianku dalam mencari ilmu. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam juga berkata bahwasanya beliau selagi menuntut ilmu juga merasakan betapa beratnya kepergian menuntut ilmu itu, karena susah gitu untuk menuntut ilmu itu. Agar diketahui bahwa berpergian dalam mencari ilmu itu tidak sepi dari penderitaan dan kepayahan. Nah, tapi perlu digarisbawahi, dalam mencari ilmu itu tidak sepenuhnya itu sepi dari penderitaan dan kepayahan, karena mencari ilmu itu adalah perintah yang agung, perintah dari Allah SWT. Nah, mencari ilmu itu lebih berharga daripada perang. Jadi di sini diibaratkan mencari ilmu itu nilainya itu lebih mulia daripada menuju perang. Demikian menurut kebanyakan para ulama. Padahal pahala itu menurut ukuran kepayahan dan penderitaan dalam melakukannya. Jadi pahala yang didapatkan dalam menuntut ilmu, jika kita sungguh-sungguh, nah itu pahalanya itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan dalam mencari ilmu tersebut, seperti itu. Selanjutnya, faman sabara ala dzalika wa wajada
tafuqa sa'ira lazatid dunya. Walihaza kana Muhammadu bunul Hasani idza sahiral layali wa nahlat lahul mushkilatu yaqulu aina abnaul muluki min hazihil lazah, yang artinya famang barang siapa sabar ala atas zalika itu wahaza lazatan menemukan kesenangan tafuqo melampaui sairo lazati keseluruhan kesenangan dunia walihaza dan karena ini karena ada Nabi Muhammad SAW bunul Hasani bin Al-Hasan Iza sahira ia tidak tidur al-layali malam malam yang gelap wa nahalat dan terlepas lahul muskilatu bagi beliau segala macam kesulitan. Yaqulu ia berkata aina di mana abna'u anak al-muluk raja-raja min dari hazihi dibandingkan al-lazati kenikmatan atau kesenangan. Jadi maksudnya dari penjelasan di atas, maka barang siapa yang mau bersabar dalam memikul penderitaan dan tahan ujian terhadap kesusahan dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka sudah tentu akan dapat merasakan kelezatan ilmu tersebut. Jadi jika kita bersabar dalam memikul penderitaan dan tahan ujian terhadap usaha dalam mencari ilmu itu, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya dalam menuntut ilmu. Jadi nikmat dari hasil yang kita dapatkan. Nah, hasil yang kita dapatkan itu akan melebihi kesenangan di dunia gitu. Karena itu Syekh Muhammad bin Hasan tidak tidur sampai beberapa malam untuk dapat melepaskan kesulitan-kesulitan yang dideritanya. Kemudian beliau Muhammad bin Hasan berkata, kesenangan para putra raja itu tidak seberapa dibandingkan kelezatan ilmu yang telah aku temukan. Jadi beliau berkata bahwa kesenangan dalam menuntut ilmu atau kenikmatan dalam menuntut ilmu itu lebih dari kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh para putra raja. Nah, selanjutnya di sini yang bagi li talibil ilmi ayyashtagila bi syai'in akhara ghairal ilmi wala yu'ridu anil fiqh. Qala Muhammadu ibnul Hasani rahimullah sina atana hazihi minal mahdi ilal lahdi faman arada ayyut rokail mani haza sa'atan fal yatsruk hussa'ah, yang artinya yang bagi seyogyanya atau seharusnya litolibil ilmi penuntut ilmu an bahwa yashtagil menyibukkan bisyai'i sesuatu akhara selain itu goiro bukan ilmi ilmu wala dan tidak yurido berpaling anil fikih dari fikih. Qala berkata Muhammad bin Al-Hasan rahimullah, Muhammad bin Al-Hasan yang dikasihi Allah, sina atana kita pandai hazihi ini minal mahdi dari buayan ilal lahdi sampai liang lihat
liang lahat, faman maka barang siapa aroda yang ingin ayut roka meninggalkan ilmani ilmu haza ini sa'ata 1 jam falyatsruk sa'ata maka hendaklah meninggalkan dia hari kiamat. Jadi maksudnya itu sebaiknya seorang pelajar jangan sampai tersibukkan oleh sesuatu selain ilmu dan jangan sampai tidak mengerti tentang ilmu fikih. Syekh Muhammad rahimullah berkata, sesungguhnya pekerjaan kita ini dalam mencari ilmu atau dalam menuntut ilmu mulai dari bayi sampai kita meninggal. Maka barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu dalam sekejap, maka hendaknya kita meninggalkannya sekarang juga. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka yang meninggalkan dalam menuntut ilmu seperti itu. Baik, selanjutnya wada khola fakihu ala abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yakhudu binafsihi faqala Abu Yusuf ramyu li jamari rakiban afdolu amrojilang falam ya'rifil jawab binafsihi awqatihi fahina izi yajidu lazatan azimatan fi zalik kila wa huwa ayyash tagila ayashtagila bihi fi jami'i ru'iyya Muhammadun fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naz'i faqala kuntu muta'amilan fi maslatin min masailil mukataba falam ash'ur bi khurujiruhi wakila innahu qala fi akhiri umrihi syagolatin masa ilul mukatabi anil istidadi lihazal yaumi wa innama qala zalika tawadu, yang artinya wada khola dan masuk fakihu ahli fikih ala atas Abu Yusuf ya'uduhu mengunjungi fi marodi di sakit mauti ajalnya yahudu kerelaan hati binafsihi mengorbankan faqala ia berkata Abu Yusuf romyu li jamari melempar jumroh rakiban lutut afdolu lebih baik amrojilan di kaki falam ya'rif maka hendaklah al-jawabi jawaban binafsihi mengorbankan wahuwa yaitu an yashtagilu dari bekerja bihi dengan fi jami'i di dalam semua awqatihi atau waktu wahina idzin maka ketika itulah yajidu lazatan menemukan kenikmatan azimata yang besar agung fi dzalika di dalam itu kila dikatakan ruwiya Muhammad dilihat Muhammad fi al-manami di dalam mimpi ba'di sesudah wafatihi dan wafat
fakili, maka dikatakan lahu kaifa, kepada seperti apa, kunta, keadaanmu, fi hali, di dalam situasi. An-naz'i, pencabutan, faqala, maka dikatakan kuntu, keadaanmu, mutakmilan, merenungkan, fi, di dalam, mas'alatin, masalah, min, dari, masaili, beberapa masalah, al-muqataba, ahli kitab, falam ash'ur, maka tidak mau, bi khuruji, keluarnya, ruh, wakila, dan dikatakan, innahu, sesungguhnya, qala, berkata, fi, di dalam, akhir umrihi, umur, syagolatin, sungguh sibukan, masailu, masalah, al-muqatabi, ahli kitab, anil istidadi, dari persiapan, lihazal yaumi, karena ini hari, wa innama, dan sesungguhnya, qala, berkata, zalika, itu, tawaduan, rendah hati. Jadi di sini maksudnya itu jika kita menuntut ilmu dengan bertawakal, dengan ketekunan hati. Di sini ada seorang ahli fikih, Abu Yusuf, mengatakan bahwa dia dalam menuntut ilmu itu sangat sungguh-sungguh, hingga dia itu merelakan hati, dan di saat dia sakit pun dia sudah pasrah dengan ajalnya. Nah, karena hal tersebut itu lebih baik daripada urusan-urusan di dunia. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dengan merenungkan hal tersebut, kita akan mendapatkan kenikmatan hal tersebut. Dan kita juga dalam menuntut ilmu itu harus rendah hati, seperti itu. Karena jika diibaratkan oleh seorang ahli kitab, beberapa masalah dalam menuntut ilmu itu seperti halnya untuk kita mempersiapkan amal baik di alam akhirat nanti, seperti itu. Karena sesungguhnya hari itu adalah hari akhir. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.